Saya Setiarini, guru bimbingan dan konseling SMK Negeri 1 Berau, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Saya akan membagikan praktek baik, yaitu pelayanan klasikal, teknik relaksasi dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik SMK Negeri 1 Berau. Yuk, kita ikuti tayangan berikut ini. Tahap merencanakan pembelajaran. Yang pertama, modul ajar digital, buku motivasi belajar dan kumpulan motivasi. Link asesmen motivasi belajar, link tes gaya belajar, link angket asesmen kebutuhan siswa DCM, icebreaking menggunakan Mentimeter, icebreaking motivasi, tontonan video teknik relaksasi, musik teknik relaksasi, naskah teks relaksasi, penggunaan Canva, karena setiap kegagalan adalah langkah menuju kesuksesan. link Laisek, link refleksi hasil penguatan teknik relaksasi. Selanjutnya adalah tahap melaksanakan pembelajaran. Pertemuan pertama adalah melaksanakan asesmen motivasi belajar dan tes gaya belajar peserta didik. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan hasil dari motivasi belajar dan gaya belajar peserta didik. Pertemuan kedua yaitu melaksanakan angket asesmen kebutuhan peserta didik DCM daftar cek masalah. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan permasalahan peserta didik khususnya di bidang belajarnya. Sebelum kita belajar tentang kemarin yang saya isi, boleh daftar ini. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selamat pagi. Masih ingat kemarin mengisi angket? Ibu membahas dari bidang belajar tentang motivasi belajar. Mengapa Ibu pilih ini? Karena kan kalian sebentar lagi akan memasuki PKL. Setelah PKL kalian akan mengikuti? Ya. Kalian benar sekali. Yang QNA? Ya, benar sekali. Silakan, itu tidak ada namanya. Jadi Ibu minta jujur dalam mengisi. Berikut adalah hasil icebreaking menggunakan Mentimeter, yaitu kesalahan yang pernah dilakukan peserta didik selama di sekolah. Pada pertemuan ketiga memperoleh data dan langkah pembelajaran, yaitu menyampaikan tindak lanjut hasil asesmen, menyapa peserta didik, berdoa, dan dilakukan icebreaking menggunakan Mentimeter. Selanjutnya adalah materi motivasi belajar, motivasi eksternal, lingkungan keluarga dengan teknik relaksasi penyadaran melalui tontonan edukasi. Sehingga nantinya peserta didik memiliki motivasi belajar yang berasal dari eksternal dan mereka bisa mendapatkan motivasi belajar dengan mengingat orang tuanya. Nanti kalau tolong silahkan ditulis ceritakan sosok ayah dan ibu seperti tadi Alfian dan Berlian ya dalam kertas. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah hasil dari motivasi eksternal dari lingkungan keluarga untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Terbaik untuk diri saya dan juga orang lain. Ya Tuhan, hamba ingin lulus dan menjalani proses belajar dengan baik. Hamba tidak ingin melibatkan orang tua kami untuk dipanggil datang ke sekolah. Penggunaan teknik relaksasi adalah untuk menyadarkan siswa dan memiliki konsep diri yang positif bagi peserta didik. Selanjutnya, peserta didik menjalankan perannya sesuai minatnya, diferensiasi proses berdasarkan minat gaya belajarnya, dan menerapkan kemampuan konsep diri yang positif dalam dirinya, serta melakukan refleksi yaitu mengisi Laisek dan juga mengisi lembar refleksi hasil penguatan teknik relaksasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nastasia Putri dari kelompok kinestetik. Dan saya Fahri Azwar. Saya Michael Dilan. Dan saya Royan Abdullah Saputra. Izinkan kami memberikan kata-kata motivasi. Tetap cengar-cengir walau masalah terus mengalir. Oke, kata-kata hari ini. Jangan bergantung kepada keberuntungan, tapi pada sikap. Paham? Janganlah takut dengan kegagalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Esther dan teman saya Anjir Basari. Jadi kami untuk masa depan adalah semangatku dalam belajar adalah cahaya yang menerangi masa depanku. Jadi itu sudah dari kami. Intinya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selanjutnya adalah hasil produk peserta didik gaya belajar visual. Hasil yang dicapai adalah mewujudkan kesadaran penuh akan tanggung jawab sebagai peserta didik dan dapat memiliki sikap positif untuk membangun motivasi belajar. Kita sebagai guru adalah fasilitator yang tak pernah kenal lelah dan pantang menyerah untuk generasi masa depan bangsa. Salam cerdas semangat untuk pengertian. Terima kasih.